الشكر علينا. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap DKM Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para orang tua, para sesepuh, ini sepuh, para hujat yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa mendapatkan penjagaan, keberkahan, kejayaan, kesehatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengawali pertemuan kita menunggu salat Isya dengan senantiasa terus-menerus memanjatkan puja bukti syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memperhatikan kita dengan nikmat-nikmat yang begitu melimpah ruah, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid manapun, terkhusus kita di Masjid Al-Ikhlas. Semoga sholat-sholat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pencerahan cahaya pada wajah kita, pada seluruh jawarih anggota tubuh kita, sehingga seluruh perjalanan hidup kita dipenuhi dengan cahaya dan cahaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sholatu nur, sholat adalah cahaya. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya semua, tak terkecuali kita semua. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, di pertemuan 1 bulan yang lalu kita masih membahas tentang samratul istiqomah, buah daripada istiqomah. Istiqomah ini sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi berat. Yang mudah itu istirahat, istiqomah itu berat. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma rzuqna al-istiqomah. Ya Allah, rezekikan kepada kami istiqomah. Bahkan pepatah ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada mendapatkan 1000 karomah. Karena istiqomah tidak mudah. Dengan istiqomah itulah Allah memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dengan istiqomah itulah Allah menjadikan seseorang sabat aladdin, teguh, kokoh di atas agama apapun kondisinya. Seperti yang sudah kita ceritakan, bagaimana Muhammad ibnu Sirin, di dalam surat Yasin ada Habib An-Najjar meskipun dimutilasi. Kemudian ada Abdullah Al-Huzafah. Itu semua adalah merupakan satu bayaran konkret yang langsung mendapatkan feedback dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka istiqomah. Sekarang kita memasuki buah istiqomah yang ketiga. Orang yang istiqomah, Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan al-busyra, kabar gembira indal maut, saat datangnya kematian. Saat last minute menjelang kematian, awalnya setiap orang itu merasa takut ketika mau mati. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga merasa takut, nggak suka. Tapi begitu kematian itu datang, bahkan mungkin kematiannya tidak wajar. Seperti siapa? Seperti Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, laknatullah.
Dia adalah ibu angkat daripada Nabi Musa. Dia adalah orang yang mendidik Nabi Musa. Dan dia pula mengimani Nabi Musa, baik secara diam-diam dan pada akhirnya dituntut untuk mengikrarkan keimanan dan harus membayar dengan sebuah eksekusi kematian, yang kematian itu dipertontonkan sangat mengerikan. Bapak pernah melihat wajan yang besar diisi air, airnya direbus sampai menggelegap. Disitulah Masitoh, tukang sisirnya, sudah dimasukkan. Jadi potret kematian yang sangat mengerikan. Maka disitulah seorang yang istiqomah mendapatkan bisikan dari malaikat-malaikat Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan merasa takut dan jangan merasa sedih. Maka hal itu diabadikan Bapak Ibu sekalian. Saat Asia mau dieksekusi, dia sengaja diikat di sebuah tiang, lalu di dekatnya wali dipanaskan menggelegak. Tapi Fir'aun begitu murkanya ketika menatap istrinya itu malah tersenyum. Oh, dasar orang gila, mau dibunuh malah tersenyum. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat At-Tahrim ayat 11. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا امْرَأَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat sebuah perumpamaan. Bapak Ibu sekalian, perumpamaan itu seringkali kadang-kadang menggunakan kata-kata masal dari, tapi juga bisa menggunakan wadoroba. Wadoroba itu artinya adalah memukul, tapi bisa bermakna nafsul makna dengan memberikan perumpamaan. Artinya apa? Perumpamaan yang Allah hadirkan itu membekas kepada seseorang, karena begitu orang ditakut-takuti dengan kematian, tapi dia tersenyum karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu istana di surga. Dan pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, Asia ditampakkan istananya. Nanti kalau kita melihat pesona surga, istana di surga itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah tampak. Maka ketika ditampakkan istana itu, maka neraka-neraka perbuatan itu menjadi kecil, dan dia tersenyum. Kemudian dia berdoa, wa najjini, selamatkan aku min Fir'aun, dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian, disinilah Allah membayar cash bagi orang yang memiliki amalan istiqomah. Makanya setidak-tidaknya kita itu harus punya amalan. Apakah amalan yang kita sembunyikan yang membuat Allah itu nanti akan membersamai kita dalam kondisi suka maupun duka. Kemudian kisah yang kedua, kisah ini lebih tragis. Di awal Nabi melakukan ekspansi dakwah keluar, dan itu merupakan tanda ajal Nabi sudah dekat. Muncul seorang yang pernah membayar Nabi dari Bani Hanifah, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi begitu melihat Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi, dia mendapatkan sebuah nubuwah, pengikut yang begitu luar biasa, maka syahwatnya menggoda dia. Akhirnya dengan sedikit ilmu syair-syairnya dia mengklaim sebagai nabi lagi. Padahal wama Muhammadun Muhammad itu bukan bapak seorang di antara kamu, walakin khataman nabiyyin, akan tapi dia adalah penutup para nabi.
Maka ketika Musailamah al-Kadzdzab itu mengikrarkan sebagai nabi di Bani Saqifah, Nabi menugaskan seorang pemuda, dan tugas ini berkonsekuensi berat, yaitu ditugaskan kepada sosok Habib bin Zaid, seorang pemuda. Saya tugaskan untuk mengingatkan Musailamah agar dia tobat kembali ke jalan yang benar. Nah, ketika dia datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, dia berdiskusi, maka justru disitulah dia mendapatkan ujian. Musailamah mengatakan, apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah? Iya. Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad Rasulullah itu menerima wahyu? Iya. Lalu apakah engkau mengakui bahwa saya itu utusan Allah? Saya tidak dengar. Apakah engkau mengakui bahwa aku menerima wahyu? Saya tidak dengar. Lalu diulang sampai 3 kali. Akhirnya dia tetap bersiteguh, dan kemudian dia harus membayar, tubuhnya dimutilasi satu persatu. Bayangkan, kupingnya dipotong, bisa bayangkan, hidungnya dipotong, tapi dia tetap. Itulah istiqomah zaman dulu begitu, sampai mendapatkan sebuah cobaan yang luar biasa. Karena memang ujian itu sangat tergantung pada tingkat keimanan. Makanya kalau keimanan kita 20 karat, ya ujiannya insya Allah tidak pernah melebihi 20 karat. Kalau imannya 24 karat, lebih berat. Tapi kalau imannya sekarat, ujiannya berat. Jadi ujian itu sebanding. Maka kalau orang itu ingin naik keimanannya, dia harus siap menerima ujian yang lebih besar. Nah, jemaah sekalian, Musailamah ini menjadi asbab keislaman seorang tokoh, yaitu Amr bin As. Jadi Amr bin As ini sebelumnya sudah datang. Kamu benar kamu nabi, wahyunya kayak apa? Itu orang Hijaz, nabinya orang Hijaz, Nabi Muhammad baru dapat wahyu tentang Al-Fil. Saya juga bisa, saya punya sebabnya, turun juga wahyu kepada saya. Bohongnya, coba kayak apa? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, lahu dunuba wabil, walahu makhturun tawil. Jadi kata dia, Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, dan tahukah engkau apa itu gajah? Lahu dhanabun wabil, dia buntutnya pendek. Walau khurtumun tawil, dia belakangnya panjang. Amr bin As langsung ketawa ngakak. Wah, ini nabi palsu, gak ada aja ini. Dengan begitu dia langsung menjadi sebab keislaman dia. Dia berdiskusi dengan Khalid, dan akhirnya dia datang ke Madinah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang Pak, orang pembohong itu satu sisi dia mendolimi dirinya sendiri, satu sisi bisa menjadi sebab turunnya hidayah kepada orang lain, karena terlalu lucu. Ayat kok seperti itu, aneh. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah yang mengenai paman daripada Anas, yaitu Anas bin Nadir. Anas bin Nadir, ketika terjadi perang Badar itu disebut dengan Yaumul Taqal Jam'an, peperangan yang mempertemukan antara kubu kebenaran dan kubu kebatilan. Tetapi perang Uhud itu perang yang sudah terkontaminasi, terinfiltrasi oleh orang munafik. Maka saat dia tidak ikut dalam perang Badar, dia berjanji, seandainya ada peluang untuk berperang lagi, maka saya akan menunjukkan kepada Allah betapa keberpihakan saya kepada agama ini. Saya akan tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perang Badar itu terjadi sesuatu yang memang harus terjadi. Tatkala pasukan kaum muslimin yang pertama di awal peperangan mengalami kemenangan, dan ketika sekelompok pasukan pemanah itu, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah,
di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan dunia, maka dia turun dari Jabal Rahmat mengejar apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Maka pada saat itulah kemudian terjadi sebuah kondisi terbalik. Jadi kondisi terbalik yang tadinya di atas angin, karena pada saat itu salah satu sebabnya juga adalah Khalid bin Walid yang masih kafir. Dia memutar haluan dan akhirnya kondisi berbalik, kocar kacir. Maka saat kocar kacir itulah kemudian Anas bin Nadir membuktikan. Dia ditanya oleh salah seorang pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Mu'az, mau kemana kamu wahai Amr? Panggilannya Abu Amr. Maka kemudian Anas bin Nadir mengatakan, ini dia, kurasakan harumnya surga di balik gunung Uhud. Jadi orang-orang yang istiqomah kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu bentuk keharuman yang tidak pernah terbayangkan. Maka Anas bin Nadir maju merangsek ke depan, dan yang membuat sebagian pasukan muslim yang tadinya sudah sempat jauh bangkit kembali, karena dia maju terus menyongsong kematian, sampai kemudian dia jiwanya tercapik-capik sampai 80, terpotong-potong ya. Tidak ada yang mengenali kecuali Ar-Rabai binti An-Nadir, yaitu bibinya Anas atau adiknya daripada Anas bin Nadir. Jadi ini terjadi karena istiqomah. Ini adalah gambaran ketika orang yang mau mati, orang istiqomah itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang yang istiqomah itu dia seperti mendapatkan sebuah firasat. Dan firasat itu memang ada ilmunya. Jadi firasat itu memang ada ilmunya. Kata para ulama itu, firasat itu terjadi karena faktor imaniyah. Jadi keimanan yang sangat mendalam. Yang kedua karena riyadiyah, karena ada sebuah latihan. Dan ketiga karena kholqiyah, dia bisa membaca. Makanya hal ini bisa terjadi pada seseorang yang punya keimanan. Dia selalu melatih, makannya jarang-jarangnya sering puasa, zikirnya kuat, ibadahnya kuat, riyadiyah, sampai dia bisa membaca seperti Abdullah ibnu Umar. Jadi ketika Abdullah ibnu Umar, sahabat senior, didatangi oleh Husain bin Ali, binti Fatimah, cucu dari Rasulullah SAW. Ketika pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, dia ditawarkan oleh penduduk Kufah untuk datang. Untuk datang kemana? Untuk datang ke Kufah untuk dibaiat. Tapi Abdullah bin Umar itu kemudian memberikan nasihat, kamu jangan berangkat ke sana. Saya mencintaimu karena engkau adalah cucu Rasulullah SAW. Tapi si Husain ini tetap. Tapi Abdullah ini punya firasat. Karena dia tetap memaksa, maka akhirnya Abdullah mengatakan, selamat tinggal wahai cucu Rasulullah. Engkau adalah rajulun maqtul. Engkau adalah seseorang yang akan terbunuh. Ini firasatnya jauh. Ini dalam satu hadis itu, walaupun hadis itu dhaif, tapi banyak syawahidnya tentang ittaqu bi firasatil mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah dengan firasatnya seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Dia tatapannya panjang. Begitu Husain berjalan menuju Kufah, ternyata betul di tengah jalan sebagai bentuk antisipasi, Yazid bin Muawiyah itu mengutus orang untuk membunuh bukan saja Husain, tapi kemudian menjadi merambat kemana-mana. Dan fitnah ini sampai hari ini terjadi. Akhirnya muncul kelompok Syiah, jadi kelompok yang sangat mencintai Ahlul Bait buta. Munculnya kelompok Syiah ini ternyata sudah diprediksi oleh seorang Abdullah bin Umar, karena memiliki imaniyah yang kuat, riyadiyah yang kuat, dia zuhud, ahli puasa, dan dia bisa membaca secara kholqiyah.
Jadi makanya dalam melihat seseorang itu, firasat itu bisa melalui dua hal. Ya. Bisa dilihat, dari gesturnya bisa kelihatan. Ya. Orang bisa dilihat secara dia wawancara. Ya. Ya. Tapi yang lebih mudah katanya adalah secara wawancara. Jadi wawancara itu orang bisa mendengar suaranya tanpa melihat, dia bisa tahu. Nah itu ada ilmunya tersendiri. Nah, tapi sekalian maksudnya kita kembalikan bahwa orang yang istiqomah, maka dia saat-saat menjelang kematiannya seringkali Allah memberikan tanda-tanda. Maka ada yang mereka itu berwudu, sholat dulu, kemudian meninggal dalam kondisi sujud. Ya. Ada yang mereka kemudian mengambil sebagian hartanya, ya, dengan cara cerdas. Saya kayaknya mau mati, saya bangun masjid, saya wakafin, tiba-tiba dia mati. Itulah cara-cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang Utsman bin Affan, walaupun dia meninggal sedang memegang mushaf, dia sudah punya firasat memang pagi itu dia harus mungkin akan mendapatkan kehidupan yang terakhir. Maka dia tetap mencengkram mushaf itu. Tapi wakafnya Utsman sampai hari ini masih kita rasakan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, samaratul istiqomah, buah daripada istiqomah yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kabarnya dukhulul jannah. Orang yang istiqomah adalah orang yang bertakwa. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalilnya adalah kita bisa lihat surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian di ayat 13 sampai 14 surat Al-Ahqaf juga sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang, jadi orang-orang istiqomah itu kadang-kadang membutuhkan jamaah. Ya. Makanya kita ulang lagi, kenapa kita sholat ini ada bacaan Al-Fatihah di rukun, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami. Istiqomah itu butuh jamaah, butuh kebersamaan. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun membisikkan. Apa bisikannya? Allah takhafu, jangan pernah merasa takut. Wala tahzanu, jangan pula kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Di sini kata kuncinya adalah surga. Makanya orang istiqomah itu dia selalu terbayang-bayang dengan surga. Karena itulah janji Allah. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang mukmin itu selalu terbayang-bayang oleh surga, maka dia bisa menjadi mimpi. Kata Ibnu Qayyim, mimpi itu ada 3. Mimpi datang dari Allah. Mimpi datang dari Allah itu seperti misalkan, ibarat itu kedatangan matahari atau bulan, seperti Nabi Yusuf sujud bintang bulan 11, itu sebuah indikasi. Kemudian ketika seseorang mendapatkan minuman, berarti mau mendapatkan rezeki. Seseorang kalau di kita mendapatkan beras sekarung misalkan, itu akan mendapatkan kehidupan. Maka dulu ketika ada orang di zaman Nabi Yusuf itu di penjara, ada orang punya rezeki, kehidupan dipatok, berarti mau mati. Jadi itu datang dari Allah. Yang kedua, mimpi ini karena sebuah keinginan, hamiah, sebuah keinginan. Misalkan suatu kali bapak-bapak ini jalan-jalan ke puncak, di siang hari lapar,
Pas rapat tuh yang dicari orang Padang. Nggak ketemu orang Padang. Akhirnya ketemunya rest area. Di rest area ketiduran, mimpinya langsung orang Padang. Karena apa? Keinginannya. Atau bapak-bapak mungkin haus, cari es, nggak ketemu. Sampai malam tertidur mimpi ketemunya es. Nah, dulu Tolhah bin Ubaidillah itu mimpi, Pak. Mimpinya itu di pintu surga. Tentang apa? Tentang dua orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dari satu suku. Kemudian dua orang itu diserahkan pendidikannya sama Tolhah bin Ubaidillah. Yang satu dididik, yang satu itu wajib. Jadi kalau Nabi itu mengatakan Iqra'il Quran fi syahr, hatamkan Quran dalam 1 bulan. Yang satu ini setiap hari membaca Al-Quran 5 juz. Sholat malamnya luar biasa. Bahkan puncaknya amal, wa inna durwatas sanami al jihad. Puncaknya amal jihad itu jihad. Sampai dia mati di medan jihad. Yang satu biasa baca Quran 1 juz. Kemudian sholat malamnya biasa, peramalnya biasa. Tapi 1 bulan, 1 tahun kemudian baru meninggal. Yang menarik ketika Tolhah ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berada di pintu surga bersama 3 orang tadi. Makanya kalau bapak mikirin mencintai Nabi, kebayang-bayang, insya Allah bisa ketemu Nabi. Tapi kalau mimpinya tender, ketemunya tender. Jadi mimpi kita itu harapan kita. Makanya kita coba nih dalam istiqomah ini, kita sudah umur segini ini mimpinya surga, bayangin surga. Makanya perlu kita lihat cerita-cerita surga ini. Nah, ketika dia sedang berada di pintu surga, datang malaikat yang dipanggil, "Fulan, kamu." Yang matinya belakangan masuk. Tolhah bin Ubaidillah bingung, bukan yang mati syahid. Padahal kalau di surat An-Nisa ayat 69 itu kan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada baru wasolihin. Ini kok kenapa yang orang ini? Surah lama panggil, "Kamu masuk surga." Setelah senang lama, Tolhah sudah senang. Sebentar lagi saya. Datang lagi malaikat, "Tolhah, kamu pulang dulu." "Kok pulang? Gak masuk surga?" "Kamu belum waktunya. Kamu belum mati." Jadi kalau jamaah Masjid Al-Ikhlas ingin masuk surga, syaratnya mati dulu. Jadi jangan buru-buru. Mati sekarang juga masuk surga. Insya Allah. Akhirnya dia bercerita dan cerita ini viral sampai kepada Nabi. Nah, yang menarik apa? Ketika datang kepada Nabi memberikan fatwa. Apa kata Nabi? Topan tentu. Bukankah orang ini hidup setahun kemudian? Iya. Bukankah orang ini sholat? Iya. Berjamaah? Iya. Membaca Al-Quran? Iya. Bukankah orang ini berpuasa? Iya. Ya tentu bedanya dia seperti langit dan Bapak-bapak sekalian, kita jangan menyepelekan tentang sholat. Ada orang istiqomah paket hemat masuk surga. Hadis Arba'un Nawawi nomor 22, dia mengharamkan yang haram, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, masuk surga. Tapi dia meninggalkan maksiat. Maka kemudian kita bisa menggambarkan sehari semalam sholat berapa rakaat? Minimal 17 rakaat. Berarti kalau bapak ibu sholat 17 rakaat, minimal sujud 34 kali kita. Kalau bapak-bapak ini sholatnya 40 rakaat, berarti 80 kali. Harun al-Rasyid yang seorang khalifah itu sholatnya sibuknya melebihi Ali Fatuni. Ali Fatuni tidur mulu. Itu sholatnya sehari semalam tidak kurang 100 rakaat. Berarti sujud dalam sehari semalam 200 kali. Wah, orang yang sujud itu orang yang merendah-rendahkan diri di hadapan Allah. Karena nanti orang-orang sombong ketika dibangkitkan dari kiamat, dia sebesar-besar semut karena kesombongannya itu. Nah, itulah sebabnya maka ketika Nabi pernah ditanya oleh Sauban ini orang kalau nggak melihat Nabi kayak langsung beriak, pucat. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ya Sauban, Sali coba minta kepadaku, minta." Maka Sauban mintanya apa?
ini murafataka fil jannah, aku ingin menemanimu di surga. Aw ghairu dzalik, apa enggak ada permintaan yang lain? Ya, cuma itu aja. Maka Nabi mengatakan, fa inni minka bikasrati sujud. Tolong bantu aku dengan memperbanyak sujud. Jadi bapak-bapak kalau usia sudah kayak kita, ya, mudah-mudahan tetap sehat. Ya. Karena bapak-bapak, Nabi juga mengajarkan doa, jangan hanya minta umur panjang. Ya. Nabi mengajarkan doa kan ada 8 ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa kharijah. Ada lagi satu doa Pak. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kembali kepada masa kehinaan, yaitu pikun. Jadi jangan sampai kita itu pikun. Karena pikun itu masa kehinaan. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Habis mandi sudah dipakai baju sama cucu-cucunya. Saya udah pakai baju belum cu? Nah itu udah pakai baju. Saya udah makan belum? Udah nambah 3 kali. Bahkan yang berat, dia bisa buang air kotoran di situ. Makanya kita berdoa kepada Allah. Jangan hanya sekedar minta umur yang panjang, tapi umur kita harus berkualitas. Jadi umur kita itu harus betul-betul dipakai dalam rangka untuk memperbanyak sujud. Karena apa? Karena di surat Ar-Rum, surat 30 ayat 44. Man kafara fa'alaihi kufur. Siapa yang berbuat kafir, maka dia telah membangun istana kekafirannya. Wa man 'amila sholihan fali anfusahum yamhadun. Tapi siapa yang melakukan amal sholih, sungguh dia telah membangun tempat kembalinya, yaitu sebuah istana kebahagiaan. Para ulama mufasir mengartikan amal sholih pada saat itu adalah sholat. Jadi maka dalam istiqomah ini suatu yang penting ya. Maka ada kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mendengar Bilal yang diceritakan Nabi saat Isra Mi'raj itu, apa yang terdengar Nabi? Sandalnya, terompahnya. Kalau terompahnya saja di surga, apalagi orangnya kan. Tapi yang menarik lagi, ibunya Anas bin Malik. Ini orang yang istiqomah husnudzon kepada Allah dan istiqomah amar ma'ruf nahi munkar. Sendalnya bukan terdengar, tapi Nabi melihat sendalnya sudah parkir di pintu surga. Sudah parkir. Jadi kalau Bilal baru jalan, dia sendalnya sudah parkir. Siapa sih ibunya Anas itu? Rumaisah binti Milhan. Ketika datang konglomerat Madinah, namanya Abu Thalha, dia datang membina, membawa emas, membawa perak. Apa kata si Rumaisah? Wahai Abu Thalha, saya tidak membutuhkan yang kuning dan juga saya tidak membutuhkan yang putih. Terus apa? Saya hanya membutuhkan mahar darimu, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Abu Thalha ini sombong banget, ini janda tuh begini. Ini janda tapi janda luar biasa. Maka akhirnya Abu Thalha pun akhirnya melamar siapa? Rumaisah binti Milhan dengan mahar keislaman. Dan Masya Allah, itu Abu Thalha itu menjadi orang yang didakwai oleh istrinya. Namanya orang baru masuk Islam ya, berumah tangga ya. Kemudian dia hamil, punya anak, qadarullah anaknya sakit. Ini husnudzonnya Rumaisah. Anaknya sakit, tatkala si Abu Thalha harus berniaga, pesan. Dia pesan, ya, Dek, tolong jaga anak ini, ya. Tolong jaga, ya, obati, rawat. Saya harus keluar. Qadarullah ketika Abu Thalha ini berdagang, pas mau pulang anaknya mati. Ini si Rumaisah orang yang selalu husnudzon pada Allah. Dai itu selalu bersangka baik pada Allah. Maka anak ini dimandikan, dikafani, ditaruh di tempat yang lebih bagus. Pas suaminya mengetuk, coba, ini perempuan luar biasa, ini patut dicontoh oleh ibu-ibu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kebanyakan, anaknya sakit begini aja, bapaknya ditelepon terus.
Ini dijaga, dirawat, kemudian mati dimandi di kafe. Suaminya datang disambut, nggak diceritain, disambut dulu, disambut, didudukkan, dikasih minum, masak yang enak. Setelah itu si Rumaiso dandang. Ini makanya luar biasa ya. Jadi sampai perempuan-perempuan di zaman Nabi ini luar biasa dia. Dia kemudian suaminya itu minum, makan dan melalui malamnya bersama dengan istrinya. Setelah selesai semuanya sudah enak, baru cerita, wahai Abu Talha, bagaimana menurut pendapatmu jika ada tetangga kita yang meminjamkan sesuatu pinjaman kepada kita, lalu kita menahan apa mengembalikan? Kata Abu Talha, ya dikembalikan dong. Kan itu barang pinjaman. Oh begitu ya? Iya. Jadi orang yang meminjam tidak boleh menahan, tidak boleh, karena dia sifatnya adalah meminjam. Setelah terjadi dialog itulah kemudian Rumaiso mengatakan, ya Abu Talha, ketahuilah bahwa anak kita itu anugerah titipan dari Allah. Tadi sebelum engkau pulang, anak itu meninggal. Walah, bahasa kita ini, kenapa nggak cerita dari tadi? Kalau cerita dari tadi, minum nggak doyan, makan nggak doyan, boro-boro datengin istrinya. Maka dia pagi datang kepada Nabi mengadukan, dan Nabi membenarkan Rumaiso binti Milhan. Itulah sebabnya Nabi baru mendapatkan, oh pantas sandalnya Rumaiso ini sudah terparkir di depan surga. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sisa-sisa waktu yang masih ada berapa menit ini? 1 menit ya. Tanggung banget ya. Salah satu hal yang membuat seseorang itu bisa bermimpi berharap surga, maka seseorang itu harus mengenal surga. Apa di surga itu? Itu harus kita ceritakan dengan cerita-cerita yang bukan cerita-cerita ngarang-ngarang, tapi cerita itu harus datang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi menggambarkan tentang pesona surga. Ketika seseorang masuk surga dikatakan jannah, taman itu naungannya. Nah, ini termasuk ini. Ya. Ya intinya pesona surga itu yang harus sampai kepada kita. Sehingga dengan pesona surga itu maka semua tantangan-tantangan ujian-ujian dunia itu akan menjadi tidak ada artinya apa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah insyaallah. Alhamdulillah halim Bapak Ibu sekalian, karena memang kita kerjanya adalah menunggu sholat ya, dari satu sholat ke sholat berikutnya. Semoga kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang istiqomah ya, dan kita bisa digabungkan dengan para generasi as-sabiqul awwalun ya, sullatun minal awwalun ya. Kita termasuk orang-orang yang bersama dengan mereka. Kita tutup dengan doa di fard majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.